bagaimana menghidupkannya? Zikir. Letakkan hati itu di hadapan Allah. Begitu kita mau bermaksiat, Allah sudah memberikan kita kesehatan untuk bermaksiat. Ya. Makanya paling dijelaskan dalam sebuah kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang sangat dekat kepada Allah. Beliau ini adalah sepupunya Rasulullah. Ya, kalau dalam kehidupan itu beliau ini seorang guru. Kalau yang lain ini rata-rata kan pedagang. Ali bin Abi Thalib suatu hari tak ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah. Tanya pada istrinya, ya Fatimah, adakah sesuatu yang bisa dimakan di rumah hari ini? Kalau kita rasanya tidak pernah seperti itu kan. Kata istrinya, wahai suamiku, tak ada sesuatu yang bisa dimakan. Lalu ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, adakah sisa pundi-pundi yang bisa untuk beli makanan? Kata Fatimah, wahai suamiku, aku punya 2 dirham. Bawalah 2 dirham ini untuk mencari makanan. Kata Ali bin Abi Thalib, baik istriku, keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, ia hanya meminta, ya Razzaq, hanya meminta mengadu kepada Allah dengan membawa 2 dirham ini. Belum sampai ke pasar, ada orang yang memanggilnya, ya Aba Husain. Biasa orang Arab kan kalau memanggil seseorang itu disebut ayahnya Husain, ayah dari anak pertamanya gitu ya. Anak pertamanya namanya siapa tuh, di Abu apa gitu. Ya Aba Husain, sudihkah engkau memberikan kami? Dia tahu juga Ali bin Abi Thalib ini tidak punya uang, tapi dia katakan, ya Aba Husain, kami sudah sekian hari tak makan. Saya lupa 3 hari atau 5 hari. Kami sudah sekian hari tak makan. Bisakah engkau berikan kami makanan? Ali berpikir, 2 dirham ini kalau diberikan makanan itu hanya cukup untuk keluarganya. Dan dilihatnya juga orang miskin ini punya keluarga banyak. Kalau dibagi 1 dirham enggak mencukupi beli makanan. Ali tawakkal Allah, diberilah 2 dirham itu. Ya kan? Sebeli 2 dirham itu, orang itu terima kasih, berlalu. Mulailah Ali berpikir, kemana aku akan mengambil makanan? Ingat dia mertuanya. Dia berjalanlah ke rumah Rasulullah SAW. Dalam perjalanan kita lihat nanti bagaimana Allah menggantikan apa yang kita beri itu. Lalu di dalam perjalanan ada seseorang yang kenal sama dia, ya Aba Husain, aku mempunyai unta. Jadi kalau di Arab itu unta sedang akan naik remajanya, dan itu nanti di paha ini besar, itu unta yang paling mahal. Jadi saat itu harganya 40 dirham. Ya Aba Ali, sudihkah engkau membeli ini, untaku ini? Kata Aba Husain, kata Ali bin Abi Thalib, aku mau. Karena memang favorit orang Arab ini kan unta-unta seperti itu tuh menjadi favorit untuk dimakan. Tapi aku tak punya uang. Kata orang ini, sudahlah, engkau bawa aja ini ya Aba Husain, unta ini. Kapan kamu punya uang, berikan sama aku. Berapa harganya? 20 dirham aja lah. Kalau sama Aba Husain 20. Orang tahu nih unta yang seperti ini unta yang mahal. Lalu ya giring unta ini, karena dia belum bisa memotongnya karena harganya belum dibayar kan itu. Dalam giringan ini ada pula orang yang memanggil. Orang yang memanggil ini tahu bahwa unta ini punya orang yang tadi yang menjual itu. Itulah. Punya orang yang menjual itu. Tahu dia. Tapi apa namanya? Dia tahu ini punya orang yang menjual, tahu dia. Lalu dia katakan, ya Aba Husain, apakah kau ingin menjual unta itu? Sebenarnya ingin aku beli ini dari yang tadi sudah aku beli. Kami tahu ya Abu Husain, berapa harga yang kau beli? Karena Ali bin Abi Thalib ini tahu harga standar itu dah standar 40. Dia diberi ini kan karena kemurahan hati orang yang menjual tadi. Baik, aku jual dengan 40. Tanpa pikir orang ini memberikan 40 dirham. Lalu ia cari orang yang menjual tadi itu. Ia bayar 20 dirham, ya kan? Ia dapat
20 dirham bisa untuk makan 1 bulan saat itu. Lihat, yang hilangnya 2 dirham, yang baliknya 20 dirham, itulah Allah. Siapa yang membuka hati orang-orang ini? Allah. Cuma kita nih hidup tidak yakin aja. Berpikir tuh panjang untuk hidup besok nih kapan nih? Ini anak nih kemana nih? Kalau ndak sekolah di sini nih ndak dapat kerja gini nih. Kalau ndak dapat ini nih anak nih ndak sekolah di sini ndak dapat kerja yang baik nih. Tamat nanti mau kemana? Pusing orang tuanya nengok anaknya. Mulai dari TK ditunggu di sekolah tuh sampai dah tamat sarjana bahkan S3 masih ayah dan ibunya juga membawa map tuh lagi ke sana kemari untuk mencarikan kerja. Kan payah seperti itu. Sebenarnya dalam hidupnya sudah ditentukan Allah. Sudahlah, kasih kepercayaan sama dia, cari sekolah yang berintegritas. Walaupun mungkin tak mahal dan tak favorit, tapi membuat anak itu percaya diri gitu. Percaya diri itu kenapa? Karena keyakinan kepada Allah. Makanya kalau itu takkan berkata, Habibi, seandainya aku tahulah sesungguhnya aku bisa dibalikkan umur tuh. Agama ini dulu yang aku pelajari, baru membuat pesawat itu. Begitu kan? Karena Allah akan membuka itu. Cuma kadang-kadang karena kita ini udah berjalan di dunia, semua kita atur. Padahal yang mengatur itu udah ada. Keyakinan itu aja kurang. Kalau Ali bin Abi Thalib memang keyakinan itu kurang. Oh ini kalau besok nih, ini besok enggak ada duit nih, ini untuk apa nih? Di rumah enggak ada ini. Allah dah atur itu. Makanya solat, Al-Quran baca. Kalau tidak begitu Allah tak turunkan rahmat dan kekuatan kepada diri kita. Kenapa orang selalu berpikir dan berkelahi bahkan pergi ke dukun hanya untuk sebuah jabatan? Karena dunia. Dia sangka jabatan itu yang akan menjadikan dia kaya ataupun tidak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan jika seseorang diberikan jabatan setelah itu ia kaya, ia telah mencuri. Bayangkan itu. Itu Imam Syafi'i untuk mengingatkan kita. Seseorang diamanahkan jabatan, setelah itu ia kaya raya, maka dia telah mencuri. Itu Imam Syafi'i. Gimana tuh Ustaz? Jadi jabatan itu bukan untuk kaya. Amanah. Itu dikatakan tadi ya. Amanah. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi itulah tadi, doa itu betul-betul akan merasuk ke diri kita ketika kita zikir, kita itu dekat kepada Allah. Macam mana lah zikir menerangkannya. Maka dikatakan di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan rahimallahu fi kitabil qayyim wal bisayb li zikri aksar min sab'ina fa'idah. Sesungguhnya dari zikir itu yang menjadikan aghziyah, maksudnya aghziyah, makanan untuk hati kita itu paling, kalau kata Imam Abdul Qayyim Al-Jauziyah dikatakan ada 70 manfaatnya. Ini kan istihad, ya kan? Imam ini bilang begini. Lalu dikatakan yang pertama manfaat zikir itu annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yukassiruhu wa yarda ar-rahman azza wa jalla wa yazilul hamm wal gham wal huzn wa yajlibu lil qalbi al farah was surur wal bist. Jadi dikatakan faedah pertama di zikir itu yatrudu syaitan. Kita ini kan hidup ini terkadang lurus, tapi begitu menjalani kehidupan dunia ini syaitan masuk. Ambil itu, kapan lagi kesempatan, ya kan? Jabatan itu penting karena ini akan bisa menjadikan pundi-pundimu. Begitu kita duduk, kapan lagi memanfaatkan jabatan ini? Itu syaitan. Padahal kita dah lurus tadi nih, ya kan? Ngapa orang sekarang berebut menjadi pengurus masjid? Saya juga nggak tahu. Berbagai masjid sekarang orang banyak berkelahi-kelahi. Mengurus masjid pun berkelahi-kelahi. Tak ngerti saya. Masjid itu, apalagi jabatan yang lain, ya kan? Ini sekarang banyak buka jabatan-jabatan yang mempunyai honor bulanan, berebut sekarang semuanya. Entah itu ketua ini, ketua itu, ketua ini, tak jelas lagi. Jati dirinya telah hilang. Ngapa jati itu jadikan jati diri? Kenapa jati? Karena pohon jati itu punya lapisan-lapisan. Jadi yang di tengah itu itulah jatinya. Yang bikin dia kuat. Kenapa asal kata? Nanti bukalah
apa namanya kamus bahasa Indonesia. Kenapa dijadikan jati diri? Jati diri. Sesungguhnya itu adalah muru'ah. Muru'ah itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Lalu Allah jaga kesucian ilmu itu, kita pun menjaga kesucian ilmu yang ada pada kita. Maksudnya menjaga kesucian ilmu, kita tak menggunakan ilmu kita ini untuk menumpuk kekayaan. Karena itu semuanya pemberian Allah. Ya kan? Bukan hanya pada orang awam sekarang itu afatun ala tariq itu. Ada buku kitab dikarang oleh Muhammad Qutub namanya Afatun ala tariq. Afatun, kecelakaan para pendakwah. Nah itu. Jadi juru-juru dakwah ini juga punya penyakit. Kenapa dia memilih-milih masjid? Ah itulah mulailah penyakitnya itu. Ya, memilih-milih dia. Oh ini musola nanti ajalah, masjid besar. Harapannya apa? Harapannya dia dapat dunia dari situ. Kan itu tuh. Boleh, silakan. Tapi kalau sudah ada terdetik seperti itu afat, penyakit. Kenapa? Kurangnya hubungan sama Allah. Kalau udah kurang hubungan sama Allah, lalu memberikan dakwah begini, tidak ikhlas, jamaah tak akan dengar juga. Dia hubungan pengajian ini kan, kita ngaji ini kan karena hubungan hati dengan hati. Tak bisa kita paksakan orang berfanatik sama kita harus mendengar, nggak bisa. Karena itu adalah hubungannya Allah. Allah yang memberikan cahaya itu dalam ilmu yang diberikan itu, karena keikhlasan yang memberikan dan keikhlasan yang mendengarnya. Kalau dipaksa pun tidak akan ini dia, ya kan? Kalau sanad itu hanya tambahan mengikat saja antara guru dengan murid. Tapi tak boleh juga untuk fanatik. Ketika fanatik, makanya muridnya tak akan lagi belajar ke tempat yang lain. Sehingga fokus ke situ saja. Itu aja yang paling dibanggakannya. Ini yang juga paling bahaya. Karena kefanatikan itu nanti akan mengarahkan kepada mengkultuskan seseorang. Ketika pengkultusan itu mulai, itu udah afat itu. Mulai awal penyakit. Ketika kita mengkultuskan seseorang, berarti itu udah mulai penyakit. Itu yang terjadi di Syiah. Makanya di Syiah itu ada namanya Syiah Isna Asariyah. 12 imam mereka yang disebut ayatullah imam mereka itu, yang mereka anggap maksum. Wah, sama pula dengan Nabi, yang mereka anggap maksum, dilindungi oleh Allah, tak berdosa. Mana ada dalam agama. Kenapa? Kefanatikan tadi. Apa sebabnya? Zikr kurang. Zikir itu bukan hanya subhanallah, mengingat Allah itu kurang. Di mana letak keberadaan Allah itu? Lalu kata Imam Ibnul Qayyim Az-Jauzi, dikatakan apa yang menjadi manfaat zikir ini? Ketika yatrudus syaitan wa yakma'uhu wa yukassiruh, mengusir syaitan, membinasakannya, kemudian mematahkannya, itu dalam zikir itu dikatakan, kalau dah syaitan pergi, yardur rahman, Allah tuh ridho dengan apa yang kita buat karena kita mengingatnya. Lalu dikatakan Allah akan menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan. Maka hati kita itu menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang senang, menjadi sesuatu yang gembira. Kenapa? Karena dia dekat pada prinsip Allah itu. Nah itu dia. Lalu dikatakan wa minha ayaqwal qalbu wal badan. Dari manfaat zikir itu adalah yaqwil qalb, menguatkan hati. Lalu sekalian badan, jasad kita juga kuat. Yunawwirul wajhi wal qalbu wa yujlibur rizq. Ia akan memberikan cahaya pada wajah seseorang dan hatinya. Maka wa yajlibur rizq, Allah gantikan sesuatu apa yang ia lakukan kepada Allah itu dengan sesuatu yang ia minta di dunia ini. Ya kan? Cobalah berdiri dari cahaya ini, gitulah kira-kira menghilang. Berdiri. Kalau kita berdiri, kan ada bayang-bayang kita tuh. Coba kejar bayang-bayang kita tuh. Dapat nggak? Nggak dapat. Itulah dunia. Jadi kalau kita ada bayang-bayang ya, jalan kita menuju bayang-bayang itu, tidak dapat itu, dia udah di depan. Maka kalau kita mencari dunia tidak akan pernah puas. Ini orang-orang tua-tua kita bilang gitu dulu.
ya kan? Coba kita pergi, kemana bayang-bayang tuh? Ngikut kan? Itu falsafah itu. Berdiri ada bayang-bayang kita kejar, tidak dapat dia, tidak puas dia. Kenapa? Itulah dunia. Coba kita tinggalkan dunia itu, menuju akhirat. Kita ini berbuat untuk hal yang sifatnya akhirat. Datang dunia itu. Kenapa kita nggak yakin? Berjalan di jalan Allah mesti ada balasannya. Dunia itu datang. Orang yang mengejar jabatan berapa banyak yang stres, stroke, mati. Kenapa? Dunia. Orang yang tak minta jabatan malah dikasih. Karena dia berbuat itu memang mata hati yang berbuat kepada Allah. Kadang-kadang dalam hidup ini terlalu berharap kita tidak dapat dia. Cuek kita, datang dia. Nah, itulah filsafat bayangan itu. Cobalah nanti berdiri, nengok bayangan kita, kejar dia, tidak akan dapat. Tidak akan pernah puas dengan dunia. Itulah dunia. Tapi begitu kita tinggalkan, maksudnya meninggalkan itu, kita udahlah yakin pada Allah masalah dunia. Jabarkan diri itu untuk kita ingat akhiratnya akan ditanya oleh Allah, ya kan? Datang dia. Cobalah itu. Karena dunia ini tak akan pernah puas, kejar, habis waktu kita untuk itu. Ya kan? Kapan pekerjaan dunia ini bisa selesai? Kita yang harus menyelesaikannya. Sholat, sudah sholat, tinggalkan dulu. Ini tidak pernah habis. Dia akan, setan akan datang terus sikit lagi. Akhirnya sholat zuhur di akhir waktu, begitu selesai assalamualaikum, langsung azan asar, sholat asar. Dia mau satu wudhu untuk 2 sholat. Kebiasaan yang tak bagus. Tepat waktu. Kenapa kita bisa tepat waktu dengan manusia, dengan Allah kita nggak tepat waktu? Berarti kan lebih memuliakan makhluk daripada. Memang kadang-kadang tasawuf ini arahnya tauhid juga. Maksudnya pendekatan diri kita kepada diri kita itu sendiri untuk meletakkan keberadaan Allah itu pada tempatnya, itu saja. Ketauhidan itu kan di situ. Lalu dikatakan wa minha ayaqsu zakir al-mahabah wal halawah wan nadhar. Kita tak sebut 70 itu ya, dari kelebihan zikir itu. Jadi dikatakan ia akan menutup kesedihan orang-orang yang berzikir itu kepada Allah, ingat kepada Allah tuh wa yurisuhu al-mahabbah lati hiya ruhul Islam. Ia akan mewariskan mahabbah, kecintaan kepada siapa yang kita ingat. Ya kan? Mengingat itu kan akan mewariskan kecintaan, apalagi mengingat Allah. Mengingat manusianya mewarisi kecintaan, apalagi pada Allah. Jadi zikir itu mewariskan kecintaan kepada siapa yang kita ingat. Yang keempat, annahu yurisul muraqabah hatta yadkhul 'abdu fi babil ihsan faya'budullaha ka'annahu yarah. Jadi dikatakan daripada khasiat zikir itu yurisul muraqabah, mewariskan pengawasan. Makanya dalam ilmu suluk itu ada muraqabah zikir. Maksudnya kita meletakkan diri kita tuh selalu dalam pengawasan Allah. Nah, kalau sudah selalu dalam, sedangkan kita jadi guru aja ada pengawas datang, wah itu kalau udah pengawas datang khusuk tuh apanya kerjanya kan. Apalagi Allah, A sampai Z dia tahu. Kenapa? Jika kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka pekerjaan kita itu akan selalu berada pada dairatul ihsan. Ihsan itu kan di atas adil, ya kan? Maksudnya kita akan selalu berada pada darajah ihsan itu kan maksudnya. Jadi ini anak ujian, kita tim penguji, nilai sama 9 dengan 9 hasilnya. Yang satu kita tak kenal, yang satu kita kenal ayahnya, ya kan? Tahu keturunannya. Maka ketika mengambil anak yang kenal dengan nilai yang sama tadi, itu bukan curang, tapi itu ihsan. Keadilannya kan diambil dua-dua, tapi karena yang butuhnya cuma satu, ambil yang kenal. Itu namanya ihsan. Istri minta izin sama suami, lalu tak dikasih minta izin untuk bekerja. Kata suami, tak usah kerja, aku aja yang bekerja. Itu adil.
Begitu ia memberikan, sudahlah, kalau mau bekerja juga kerjalah. Ada ridho suami situ untuk kerjanya istri. Itu namanya ihsan. Kenapa? Kenapa di situ ihsan? Dia di atas adil. Karena nanti keterlambatan istri pulang, apa yang dikemas di rumah tak terkemasi. Kan karena dia udah ridho, dia memahami. Itu udah risiko. Maka ketika suami nanti, kenapa dia dikatakan ihsan? Ketika istri bekerja, lalu ia simpan uangnya, tidak diberikan untuk nafkah keluarga, itu namanya adil. Karena hak menafkahi keluarga itu adalah suami. Tapi jika ia, udahlah kita sama-sama saja membantu, kan gitu ya. Nah, itu namanya ihsan. Jadi pemberian istri untuk menopang keluarga itu ihsan, bukan adil lagi, di atas adil. Karena dia tidak punya kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah. Nah, itu dia kira-kira. Jadi zikir itu mengarahkan kita kepada derajat ihsan tadi. Karena apa yang kita lakukan itu kita merasa di muraqabah. Muraqabah itu adalah pengawasan Allah itu berjalan pada diri kita, maka kita akan berbuat di atas adil. Namanya ihsan. Kalau dalam ihsan dalam ibadah itu yang selalu dikatakan fi babil ihsan ka'annahu yarah wa illam yarah wa illam yarauka fa innahu yarak. Jadi kata seandainya engkau melakukan suatu ibadah seolah-olah Allah itu melihatmu. Jika memang dia tak dapat merasakan melihatmu, maka lakukanlah sesuatu yang lebih dari itu. Ya kan? Maksudnya ada muraqabah. Nah, terakhir yang kelima aja, enggak usah 70 kita. Wa minha annahu yurisu zikrullah azza wa jalla fazkuruni azkurkum. Dalam hadis qudsi, fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi mala'in zakaratuhu fi mala'in khairin minhu. Ingat, zikir mengingat kepada Allah itu yurisu, mewariskan, fazkuruni azkurkum. Jika engkau ingat kepadaku, aku lebih ingat kepadamu. Itu akan membuka jalan juga dari segala kesulitan dalam kehidupan itu. Nah, dalam hadis ini fa in zakarni fi nafsihi zakaratuhu fi nafsi. Jika hamba-hambaku itu mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat hamba-hambaku dalam diriku. Kalau dah Allah selalu mengingat hamba-hambanya, tak ada yang tak selesai dalam kehidupan itu. Selesai itu jangan dipikir kita, oh diselesaikan Allah dalam segala problem kemudian kita kaya. Jangan kaya dunianya itu. Dia ada ketenangan, ada keharmonisan, ada ketentraman, kesehatan yang diberikan kita manfaatkan untuk beribadah. Itu namanya Allah memberikan zikr. Allah ingat, Allah ingatkan selalu. Ingin terjebak dalam suatu masalah, Allah selamatkan kita dari masalah-masalah maksiat itu. Maka itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yakin dia 2 dirham menjadi 20, 10 kali lipat. Apa kita kurang yakin juga dengan itu? Kalau kita kurang yakin lagi, kita tatap aja diri kita. Maksudnya menatap diri kita itu dulu waktu bujangan bagaimana? Begitu kita sudah nikah, punya anak, dari mana itu semua? Rizki-rizki itu tadi dipikirkan dalam hidup sendiri. Membeli susu anak itu tambahan dari susu ibunya itu tidak sanggup kita. Begitu punya anak, ada aja rezekinya datang dari Allah. Lalu kalau dipikirkan macam mana membesarkan anak, sampai anak wisuda, dari mana? Kalau kita pikir itu dari mana? Kalau kita berpikir itu, kita sudah mensyukuri apa yang ada. Dan ketika kamu bersyukur, nah itulah wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi rezeki itu bukan hanya berkuntit dari harta, kedudukan, ya kan? Tidak. Ketentraman, ketenangan kita dalam beribadah, itu semuanya rezeki dari Allah. Ada orang mungkin ya dengan segala fasilitas yang ada tapi asik gelisah dan mengeluh aja, bingung juga gitu kan. Inilah, itulah. Nah, itu yang kadang-kadang yang menjadikan baik. Lalu dikatakan dalam kalimat ini
kemarin kan kita bahas anwa'uz zikr. Nah, sekarang kita bahas fadlu tilawatil Quran. Kenapa dalam kalimat Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Cara menjaga Al-Quran tuh Allah munculkan hafiz-hafiz dan hafizah, dikumpulkan oleh Allah. Nah, apa kelebihan Al-Quran itu? Cobalah baca di depan orang hafal, lalu kita membaca Al-Quran, salah barisnya, langsung dikritik kita. Barisnya salah, jangankan ayatnya, barisnya salah sedikit ya, orang yang hafal itu tahu. Begitulah Allah menjaganya. Afdalu zikri tilawatul Quran wa zalika litatmini adwiyatil qalbi kama qala Allah Ta'ala, itu kan? Itu dalam surat Al-Isra itu 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi kalau sudah Allah katakan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, syifa, kesembuhan, bukan hanya dapat kesembuhan, wa rahmatun, rahmat lil mu'minin. Nah, lalu dikatakan lagi dalam surat yang lain, dalam Yunus, surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lamma fis sudur. Sesungguhnya wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'izah, peringatan, itu Al-Quran. Lalu mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un, kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Berarti kan penyakit hati. Itu deh. Contohnya beginilah. Di zaman tabi'in ada seorang pimpinan, bukan khalifah, tapi dia berada pada posisi pimpinan suku itulah. Di sebuah negeri, pimpin, kalau kita mungkin tahu wali kota atau apa, pimpinan. Sedang makan dengan staf-stafnya. Kita tahu kalimat istirja, tahu enggak? Istirja, apa maksud istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau dikatakan istirja, istirja itu kan kembali, mengembalikan sesuatu kepada Allah. Kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan kadang salah penggunaan dan salah penerapan. Duduk makan, suap dengan staf-staf di balai kotanya lah. Datang seseorang dari staf dia, berlarian dari jauh. Begitu sampai di depan pimpinannya ini, wahai komandan gitu ya, misalnya pimpinan, aku tadi berada dekat dengan anakmu. Lalu ia bertengkar dengan seseorang. Lalu orang itu mengeluarkan pisau dan menusuk anakmu. Anakmu tergeletak, sekarang mati. Apa kata pimpinan ini? Benarkah apa yang kau katakan? Benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuapnya nasi itu. Karena dilihat ini wali kota ini tenang aja, mengulang lagi orangnya. Wahai wali kota, wahai wali, sesungguhnya tadi aku berada sama dengan anakmu. Lalu ia bertengkar dengan seorang, orang itu mengeluarkan pisau lalu menusuknya dan dia mati. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar sejenak, dia tetap makan. Sampai 3 kali. Betul 3 kali suapnya habis. Lalu ia kumpulkan dari orang-orang dia, lalu ia pergi, lalu ia mau berangkat. Apa ia katakan kepada orang yang memberikan kabar ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Lalu dia katakan as-sabru inda sudmatil ula. Rasulullah menasihati kita, sesungguhnya kesabaran itu berada pada posisi terjadinya masalah itu. Dia membayangkan karena ini kepala suku atau wali negeri, dikabarkan anaknya wafat itu, tinggalkan nasi langsung berangkat, ya kan, cari orang yang membunuh itu, kan itu. Tapi apa katanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya anakku itu belum sampai ajalnya, nah itu dikatakan, maka
1000 orang pun yang mengeroyoknya tak akan mati, karena dia udah sampai ajalnya. Itu kita boleh takut dengan penyakit, berhati-hati dengan apa yang ini, tapi juga hatinya harus sama Allah gitu. Karena begitu kita diberikan ruh, kita harus tahu juga Allah tentukan sudah itu, tapi tetap kita menjaga. Itu masalahnya. Nah, lalu dalam kisah ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan keseharian, jangankan manusia atau makhluk-makhluk yang hidup nampak ini mempunyai ajal, benda-benda yang ada ini pun punya ajal. Kami pernah dulu pelajaran juga bagi kita, bagi kami, begitu ada adik-adik kita dulu orang Solok sakit, saya jenguk terus karena saya sering menjenguk, jadi tak muncul juga penyesalan. Jadi ada kawan-kawan yang akrab sama dia tak menjenguk waktu sakitnya, wafat. Nah kalau mau dikirim ke sini itu kan dikasih formalin, ya kan? Ada formalin, apalagi Mesir itu mau 1000 tahun pun bisa dia disuntik mayat tuh, ya kan? Masukkan ke peti. Kalau di bandara itu kan bukan kita yang gotong, baik, forklift. Dia masuk mayat itu bukan dari tempat masuknya penumpang, masuknya di tempat barang, karena dia dianggap barang melalui peti itu. Menangis semuanya kawan-kawan yang dekat, aduh aku nyesal ini. Apa kata orang Mesir itu? Salu ala Nabi, salawat pada Nabi, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan kalian ini tidak akan merubah. Tangisan kalian ini tidak akan merubah. Ini kalau dalam bahasa kitanya mudah solahiyah, expirednya sudah sampai, selesailah dia. Jadi kalau ada barang-barang dunia ini dibawa anak kita lalu jatuh, jangan dipukul anaknya, karena memang mangkuk itu expirednya. Penyebab boleh kita kaji, tapi jangan terlalu banyak mengkaji penyebab, karena kalau mengaji penyebab habis orang yang menyebabnya itu. Padahal dia itu kena di tangan dia aja disebabkan jatuh itu kan, tapi sebenarnya expirednya itu udah ada. Itu ajal. Jadi semua benda ini punya ajal. Cuma kita aja tanpa menyadari, terjadi kesalahan habis dimarahin itu. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dia tahu itu, cukup dia mari besok jangan teledor, sudahlah yang sudah itu. Ini mangkok satu jatuh, tapi anak habis dicubit semuanya, biru-biru badan anak. Kendaraan dia dah ada expirednya. Itu penyebab saja. Karena kalau hidup dikaji penyebabnya, tidak akan selesai masalah. Makanya kalau memang saya sukanya diharap tuh gitu, ya kan? Ya, tabrak mobil, sallu ala Nabi, salawat pada Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti dia musyawarah, kita ke polisi atau kita nyelesaikan. Kalau orang kita mana ada tegak pinggang, sikit goresnya, minta ganti lebih banyak. Itu hebatnya. Makanya banyak mobil peot. Karena dunia ini tak seberapa, tapi kita sudah memisahkan antara kita dengan orang itu yang tadi kita berkelahi. Telah memisahkan antara kita dengan anak kita sehingga dia ketakutan karena kena marah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh wali tadi, dia katakan itulah sebenar-benarnya istirja, karena ia akan memberikan, ya kan, memberikan sesuatu yang kembali, istirja itu kembali kepada Allah. Ini Allah sudah tentukan, itu penyebab saja. Makanya saya nggak tahu juga ketika dulu kita jadi petugas haji, ya, di petugas haji, kalau dokter-dokter Arab tuh tak banyak komentarnya. Begitu kita tanya, ini kenapa sebab mati jamaah ini, dia bilang sudah sampai ajalnya. Itu aja dijawab. Dan di surat keterangan kematian itu pun tak banyak-banyak jawabannya. Ya kan? Jadi dikatakan dah sampai ajalnya, selesai kan? Oh ini sebab begini, sebab begini, sebab begini, sebab ini, tuntut sana, tuntut sini. Waktu habis, dunianya nggak dapat, kita pun berpisah-pisah.
secara persaudaraan. Kan itu yang dalam kehidupan. Makanya zikir itu melunakkan hati, meletakkan hati kita itu kepada Allah. Di bawahnya. Diletakkan pada Allah. Jadi makanya dikatakan dalam kali ini waqad waradal minal ayati shariha al akhbar sahih ma yubainu fadlu hazil ibadah fadlu alwa. Jadi ada lagi yang mengatakan apa yang disebut Quran itu kan kita baca untuk melembutkan hati, bahwa apa yang terjadi hari ini itu sudah terjadi masa lalu, sudah terjadi masa lalu. Cuma kita saja yang enggak ngeh, maksudnya enggak memperhatikan apa yang terjadi. Apa yang tak terjadi masa lalu? Untung kita ini masih masuk, masih untung nih. Untung masih masuk dalam umat Nabi Muhammad yang maksiat tak langsung diazab. Kalau umat dulu bangkang kepada Allah tenggelam, umat Nabi Nuh. Bangkang kepada Allah dikirimkan angin yang panas, mati semua. Umat Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, Al-Aikah, kaum Nabi Yakub, selesai. Jadi kenapa sebabnya? Dalam zikir itu ada istighfar. Kami kata Allah tidak akan menurunkan bala musibah itu kepada engkau selama engkau ada dengan umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad. Kemudian hari ini kenapa Allah tak langsung menurunkan musibah? Karena masih ada di antara kita ini yastaghfirun, wahum yastaghfirun dalam ayat itu. Mereka masih meminta ampun kepada Allah. Makanya petinggi-petinggi, ya kan, pejabat-pejabat, jangan melarang orang berzikir, karena dalam zikir itu ada istighfar. Sebab diselamatkan negeri ini adalah masih adanya orang-orang yang datang ke masjid dan memohon ampun kepada Allah. Dia harus berterima kasih, ya kan, berterima kasih. Kenapa ditutup masjid? Kan tak jelas. Sawu sufufakum, ya kan, wa'tadilu, luruskan saf, rapatkan. Kita jarangkan menyalahi perintah Rasulullah. Dalam sholat ini ada nggak orang berhadapan? Tak ada, belakang. Kalaupun bersin kenanya ke punggung, ya kan? Kadang-kadang tak masuk kotak kita aturan-aturan itu. Jadi pada prinsipnya apa? Kenapa musibah dan kegelisahan itu muncul? Karena zikir manusia itu kurang kepada Allah dan keyakinannya berkurang karena dia tidak mengingat kepada Allah. Dan kita tak tahu di antara mulut kita ini istighfar mana yang diterima. Makanya kita harus bersyukur selagi masih ada orang ke masjid, masih orang beristighfar pada Allah, masih bersyukur. Karena boleh jadi karena sebab mereka beristighfar itulah musibah yang besar itu tak turun gitu. Jadi jangan diremehkan dari kedudukan, tidak perlu itu. Yang penting orang ini berzikir, beristighfar pada Allah. Mungkin sebab salah satu di antara kita khusyuknya beristighfar itulah Allah tak turunkan bala musibah dan malapetaka itu. Kita kan tak tahu itu, ya kan? Sikit lagi ya. Kemudian dikatakan lagi apa sebabnya tilawatul Quran itu sebagai zikir? Jadi dikatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safara al-kiramil bararah wallazina yaqra'ul Quran wa huwa yata'ata fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Ini hadis yang masyhur dari Aisyah riwayat Bukhari. Orang-orang yang membaca Al-Quran lalu ia mahir dan lancar dalam membacanya, maka ia mendapatkan kiramil bararah, tempat yang mulia di sisi Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran wahwa yatata itu salah, baca lagi ada yang kesalahan, maksudnya ada hal yang tak lancar membaca Al-Quran. Wahwa ala syak, dia dalam kesusahan dalam membaca itu untuk meluruskan lidahnya. Falahu ajroni, dia mempunyai dua pahala. Maka tidak ada yang rugi membaca Al-Quran itu. Yang lancar kiramul bararah. Yang ya tata itu ya salah, berusaha dia untuk betul, dapat dua pahala.
Pekerjaan mana yang kita lakukan dapat 2 pahala itu selain ini? Tak ada. Kalau manusia ini terbatas memberi. Hadis yang lain dikatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yad'u bi akhirin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, jadi dikatakan dalam hadis itu, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu akan datang di akhirat nanti memberikan syafaat kepada ahlinya yang membacanya. Nah, itu jangan terus disebut aja, ya ini hadiah waktu pergi umroh, ini hadiah waktu pergi haji. Khusus Pak lemari itu karena udah 10 kali umroh, 10 pula Qurannya dalam lemari pajang itu kan, tapi tidak pernah dibaca. Itu persoalan kita sekarang. Satu lagi hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam alif lam mim harfun lakinna alif harfun lam harfun mim harfun. Ini hadisnya masyhur juga nih. Barang siapa yang membaca Al-Quran harfan minan kitabullah, satu huruf dari kitabullah ta'ala, baginya hasanah, kebaikan. Wal hasanah, kebaikan yang diberikan dalam membaca itu, ya kan, berlipat menjadi 10. Nah, dikatakan bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. 3 hurufnya aja dibaca 30 dia. Ada manusia yang memberikan itu? Tidak ada. Memang masalahnya pahalanya kan gaib. Orang tak percaya. Tapi kalau dia yakin iman kepada Allah, ya pasti harus percaya. Maka dikatakan lakinna lahu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warikun warattilil kama kunta tartil fid dunya fa inna munazziluka inda akhir ayatun taqra'uha. Jadi ayat-ayat yang kita baca dari Al-Qur'an di dunia itu, di akhirat dia turun kepada kita, memberikan syafaat. Kalau koran memberikan syafaat enggak? Koran tuh hari-hari habis. Karena nunggu kawan tuh habis tuh dari halaman pertama sampai akhir, sampailah reklamenya habis. Kawan belum datang, ambil lagi bacaan yang lain. Al-Quran kok tidak pernah dibaca. Al-Quran itu baca biar bisa syafaat. Nah, jadi sedikit di dalam zikir itu makanya ada istighfar. Apa itu namanya istighfar? Thalabul maghfirah, meminta ampunan dari Allah. Karena keampunan itu datanglah Allah bukakan jalan bagi kita dari kesulitan. Maka dikatakan dalam sebuah ayat dalam Muzammil, dikatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat yang lain, al-mustaghfirina bil ashar. Siapa orang yang paling bagus dalam beristighfar? Al-mustaghfirina bil ashar. Ashar itu apa? Waktu sahur, jam 2 sampai subuh. Jadi zikir yang paling bagus itu fil ashar, dalam sahur. Makanya puasa itu kenapa kita diminta sahur, makan sahur? Bukan karena makanan sahur yang lezat, tetapi keberkahan makan di dalam sahur itu, dan kita meminta ampun sama Allah. Itu sih. Bukan banyaknya makan sahur, tapi adalah bangun sahur itu, beristighfar di saat itu, tambah lagi kita makan diberkahi, maka kita akan diberkahi dalam itu, ya. Wa tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah kamu kalau kamu ingin puasa, karena di dalam sahur tuh ada keberkahan. Maka intinya zikir di waktu sahur itu termasuk yang paling baik ketika kita beristighfar di dalamnya untuk memohon keampunan Allah. Beda nanti itu. Orang selalu bersolat malam, istighfar, minta kepada Allah, dengan tidak itu beda. Cobalah, ya kan? Coba itu, kalau perlu 4 malam berturut-turut, 40 malam. Kalau udah 40 malam itu bangun sendiri itu. Tak perlu pakai alarm lagi. Minta bangun jam yang sama setiap malam. Minta hajat pada Allah. Selesai itu.
Dan dulu dah pernah kita ceritakan, salah satu untuk bisa membuang sifat munafik kita, ini bagi laki-laki, sholat ke masjid berjamaah 40 hari, bukan 40 waktu ya, kalau 40 waktu kan 8 hari, 40 hari berturut-turut tak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam, berarti dia tak boleh masbuk. Coba 40 hari, hilang sifat-sifat munafik itu. Para ulama-ulama besar yang mengatakan, termasuk imam kita yang Ramadan mengatakan itu benar kata. Saya katakan 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tak pernah meninggalkan takbiratul ihram. Salah satu cara menghilangkan sifat-sifat kemunafikan. Apalagi kurangnya? Allah kasihkan jalan. Sholat, ini baca Al-Quran. Istighfar paling baik itu adalah ketika kita berada di waktu sahur. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kajian-kajian ini dan faidah dari segala zikir, dari segala zikir ini. Karena inilah yang mendekatkan diri. Nah, kenapa tadi wali kotanya bisa menahan diri? Karena memang dia dekat kepada Allah, milik Allah kok. Ya kan? Kenapa Abdurrahman bin Auf itu bisa menghabiskan uangnya untuk menjadi dia dah dijamin oleh Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku di akhirat? Dikatakan oleh Rasulullah, engkau masuk surga pelan-pelan. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya kencang masuk surga? Kencang itu para masakin yang dekat dengan Allah, orang-orang miskin yang dekat dengan Allah itu kencang masuk surganya. Kenapa orang seperti aku masuk ya? Karena engkau harus ditanya dulu seluruh harta yang ada padamu. Dia orang kaya kan, Abdurrahman bin Auf itu kan orang apa? Kolong berat. Ditanya, makanya kau masuk surga tapi pelan-pelan. Kalau orang miskin kan tak ada yang dibawanya. Dekat pula dengan Allah, langsung kencang masuk surga. Jadi suatu hari berpikir dia, kena orang berperang, petani di Madinah ini gagal panen, buah busuk. Itu yang pernah saya ceritakan, buah busuk. Mengeluhlah para petani ini, pulang perang malah korma busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, aku beli semua, harga standar. Dibelinya, dihabiskan hartanya membeli itu. Karena ingin masuk surga kencang tadi itu. Biarlah aku jadi miskin, tak ditanya lagi harta-hartaku kan, itu di akhirat. Dibelinya. Hanya beberapa bulan datang kabar raja Yaman atau di Afrika lupa saya, Yaman, lalu dengan raja-rajanya sakit, wabah penyakit model sekarang ini lah corona. Tabib di negeri itu mengatakan bahwa obatnya korma busuk. Jadi korma gagal panen itu busuk. Pergi ke Madinah nanya siapa yang punya? Abdurrahman bin Auf. Dibeli 2 kali lipat. Tak jadi miskin deh. Jadi orang yang membuang harta di jalan Allah itu tak akan pernah miskin. Begitu Abdurrahman bin Auf itu ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ingin masuk surga, dia ingin miskin, dibelikannya semuanya. Dia kadang-kadang yang jadi miskin betul, yang takut-takut itu miskin betul. ini takut, ini untuk besok apa, untuk ini besok apa, itu yang bikin masalah itu. Ini dia sudah habiskan. Aku ingin masuk surga kencang. Dicari. Yang busuk itu pun dicari orang. Kalau Allah lah berkehendak yang busuk cari orang, dijual 2 kali lipat. Nanti kalau kita cerita ini kan, itu kan sahabat Nabi, Ustaz. Banyak cerita-cerita tabi'in juga seperti itu, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang tak masuk di akal. Memang iya, karena itu keimanan. Keimanan kuat di sini ini, ya kuat di sini ini, kuatlah kita menghadapi kehidupan. Sebentar aja kan? Betul tadi, sebentar aja. Kalau udah masuk di keranda itu, kena pula COVID, tidak bisa disolatkan lagi di masjid, disolatkan di mobil jenazah itu. Kalau enggak di kuburan itu disolatkan. APT kita letaklah di jalan tuh. Harta apapun yang kita punyai di akhir hayat tuh macam itulah tuh. Kan itu, tak ada juga yang perlu kita banggakan dengan segala jabatan. Makanya kita mohon pada Allah,
kita mengkaji ini tidak ada lain untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Maka itu tadi adalah kelebihan-kelebihan orang yang beristighfar, kelebihan-kelebihan orang yang membaca Al-Quran, kelebihan orang-orang yang berzikir. Karena membaca Al-Quran itu adalah termasuk dari zikir. Tenang hati kita, Allah berikan kekuatan, dan kita yakin setiap apa yang diberikan oleh Allah dan Allah hidupkan berupa anak kita itu semuanya punya rezeki masing-masing. Tidak usah risau. Bismillah, kita cuma bisa menyekolahkan. Makanya orang tua itu rugi kalau anaknya belajar mengaji, tak satu pun huruf yang diajarkannya kepada anaknya. Walaupun hanya sebuah Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak kita. Ingat, dalam perjalanan hidupnya 17 kali sehari semalam dia membaca Al-Fatihah. Dan orang yang mengajarkan itu mengalir terus selama dia membaca itu. Makanya orang tua yang rugi kalau tak pernah satu ayat pun dia membacakan di hadapan anaknya atau mengajarkan anaknya untuk mengaji itu. Itulah kira-kira ilmunya itu bermanfaat. Itu saja. Rasanya tidak ada yang bertanya ya. Pak Saiful tidak ada ya? Tidak ada ya? Pas ya? Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma jal'ana jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau ampuni. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhoi amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jauhkanlah kami dengan wabah corona sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.